dan di bulan Ramadan benar-benar kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kajian untuk menghormati bulan Ramadan, untuk ikut andil dalam peristiwa besar nuzulul Quran, maka saya tabarukan membaca tafsir Al-Quran. Tujuan saya adalah supaya kita ikut serta andil di dalam peristiwa nuzulul Quran yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya saya ingin memberikan keterangan. Mungkin yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi ilmu. Kenapa dalam separuh Ramadan kita disunahkan membaca witir? Karena itu berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa qunut ketika witir separuh di bulan Ramadan. Ya, itu dasarnya adalah hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita ketahui, qunut di dalam witir bulan Ramadan, ya, qunut di dalam witir bulan Ramadan itu terjadi ikhtilafiyah hanya dalam segi penempatan saja dan segi waktu. Jadi perbedaannya madhab 4 Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya mufakat. Sekali lagi, witir, qunut di dalam witir bulan Ramadan, jadi membaca qunut di dalam sholat witir di bulan Ramadan, itu semuanya madhab mufakat, semuanya adalah masruhun, disyariatkan Rasulullah SAW. Yang menjadi perbedaan hanya penempatan dan waktunya saja. Pertama, kalau Imam Syafi'i sunnahnya membaca qunut di dalam bulan Ramadan pas sholat witir, itu waktunya di tanggal 16 atau malam 16 atau separuh daripada bulan Ramadan. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Berarti kita mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mensunnahkan hanya pada separuh bulan Ramadan ketika witir membaca qunut. Imam Syafi'i. Imam Maliki sama. Maka saya katakan tadi sama. Imam Maliki sama, cuma bedanya hanya masalah penempatan. Kalau Imam Syafi'i penempatan doa qunut setelah iktidal dari rukuk. Kalau Imam Maliki penempatan membaca doa qunut sebelum rukuk. Itu berarti Imam Maliki. Dan sampean kalau di luar ada sholat witir pada bulan Ramadan, mungkin setelah membaca surat-suratan di akhir witir langsung qunut. Yang paham, oh berarti dia mengikuti Imam Maliki. Penempatan Imam Maliki sebelum rukuk membaca doa qunut. Kalau Imam Syafi'i setelah rukuk. Seperti yang tadi kita lakukan, ya. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan atau tumpang tindih masalah ini. Pada intinya semuanya mufakat sunnah, hanya beda penempatan tadi dan waktunya. Yang lucu itu Imam Hanafi, ya sekali lagi Imam Hanafi itu tidak mensunnahkan tidak hanya mensunnahkan doa qunut di witir bulan Ramadan saja. Imam Hanafi setiap Anda witir dan mau mengakhiri witir Anda, maka menurut Imam Hanafi disunnahkan membaca doa qunut walaupun setahun, walaupun 1 tahun. Jenengan nak witir kan boten namung bulan Ramadan tok bae. Di bulan-bulan selain Ramadan kan juga kadang witir. Maka menurut Imam Hanafi tetap sunnah memberikan doa qunut. Imam siapa? Tidak harus di bulan Ramadan saja. Jadi begitu kalau Imam Hanafi mulai tanggal 1 Ramadan pun diberi qunut gak masalah. Apalagi di bulan Ramadan, selama sampai yang menjalankan witir saja, kalau mau akhir dikasih qunut gak masalah. Imam Hanafi.
Imam Maliki, Imam Hanafi tidak. Imam Hambali yang satu. Imam Hambali tidak. Imam Hambali tetap membaca kunut di dalam sholat witir hanya di bulan Ramadan. Tapi waktunya beda sama Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki waktunya sama, yaitu akhir separuhan Ramadan. Bedanya penempatan. Kalau Imam Hambali enggak. Sunnahnya di bulan Ramadan, tapi tidak harus separuh. Mulai tanggal 1 enggak apa-apa. Itu Imam Hambali. Paham ya? Jadi mazhab 4 ini masalah kunut di dalam witir itu semuanya mufakat masyru'un, yaitu disunnahkan, disyariatkan dari Rasulullah SAW. Perbedaannya hanya tadi, Imam Syafi'i mensunahkan di separuh bulan Ramadan dan cara membacanya setelah wudhu. Imam Maliki sama, oke, separuh setelah Ramadan, tapi penempatannya beda sebelum rukuk. Imam Hanafi setiap witir walaupun tidak bulan Ramadan kasih kunut gak apa-apa. Imam Hanafi. Imam Hambali sama Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yaitu sunnahnya doa kunut di dalam witir hanya di bulan Ramadan. Cuma waktunya yang beda. Waktunya Imam Hambali lebih luas. Mulai tanggal 1 yang penting masuk Ramadan, ketika kau witir kasih kunut tidak masalah. Artinya sunnah. Nah, kita ini berarti mengikuti siapa? Imam Syafi'i. Dan mudah-mudahan kita dapat paham. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah ribet masalah kunut di dalam witir. Ya, di dalam witir nggak usah ribet. Pada intinya semuanya mazhab pun setuju. Cuma hanya perbedaannya hanya masalah tadi. Kemudian di sini dalam kitab tafsir Jalalain ini terangkan yang mana tadi sudah kita baca tentang ayatnya, ya, yang sering kita baca yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Dengan ayat ini sudah jelas bahwa nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, bisa diingkari lagi, ini nas Quran. Dan kapan itu Lailatul Qadar? Kapan itu Lailatul Qadar? Maka kita bahas. Nah, di dalam kitab tafsir ini turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan peristiwa nuzulul Quran itu melalui tahap dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz, ya, dari Allah langsung turun ke Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Tempat yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin dan iman. Ya, kita harus yakin dan iman. Ya, kita harus yakin dan iman bahwa Lauhul Mahfuz adalah pertama kali tempat yang untuk menyimpan Al-Quran, yang untuk turun daripada Al-Quran. Dari Allah langsung 30 juz. Ya, dari Allah langsung 30 juz, 114 surat ditaruh oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan ini nas Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ada yang hafal enggak? Bal huwa Qur'anul majid fi lauhin mahfuz. Ya, dalam juz 30 itu. Dalam surat apa itu? Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Mutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, sampai bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Fi lauhin mahfuz. Sesungguhnya Al-Qur'an yang agung, Al-Majid itu agung, itu ada di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau orang nggak percaya berarti mengingkari Al-Quran. Orang nggak percaya berarti mengingkari Al-Quran. Jadi ingat, nuzulul Quran selama Quran 30 juz atau 114 surat itu langsung
semuanya diletakkan Allah, diturunkan Allah di Lauhul Mahfuz. Itu langsung 30 juz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Lauhul Mahfuz pun diturunkan Allah lagi di prosesnya. Diturunkan Allah kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini disebut sama dunia, yaitu langit yang dekat dengan bumi. Langit yang dekat dengan dunia disebut Baitul Izzah, atau disebut Sama'ul Ar, atau disebut Sama'ud Dunia. Nah, proses turunnya Allah menurunkan Al-Quran 37 secara langsung ke Lauhul Mahfuz. Ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahui bagaimana caranya Allah. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz turun ke Sama'ud Dunia, ini jelas diketahui, yaitu dengan ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ayat ini perlu dipahami. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya aku Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ayat ini maksudnya bukan Quran turun kepada Rasulullah, tapi Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'ud Dunia, itu malam Lailatul Qadar. Paham ya? Paham betul? Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, langit yang dekat dengan bumi, itu peristiwa terjadi bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi bukan langsung dari Rasulullah dengan diartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti Quran turun dari Allah sampai kepada Rasulullah pada malam Lailatul Qadar. Enggak. Yang dimaksud malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu ke langit bumi, langit yang paling dekat dengan bumi kita. Kemudian dari langit baru, dari langit baru diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu sifatnya adalah mutafarriqah atau mutafarriqah, yaitu bukan langsung 30 juz. Kalau dari langit dunia sampai kepada Rasulullah yang dibawa malaikat Jibril atau lewat ilham atau lewat mimpi Rasulullah, itu tidak langsung 30 juz. Dari mulai 5 ayat, dari mulai 2 ayat, jadi dicicil. Itu dari Baitul Izzah sampai pada Rasulullah. Kalau dari Allah ke Lauhul Mahfuz langsung satu Al-Quran 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia langsung 30 juz. Tapi dari langit dunia sampai Rasulullah SAW itu mutafarriqah, yaitu apa? Dengan cicil, yaitu 3 juz, ya. Maka pertama kali yang turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq. Ya, surat apa? Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hanya 5 ayat saja. Itu pun tidak satu surat langsung Al-Alaq semua, tapi hanya 5 surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 surat. Itu yang pertama kali turun dari langit dunia sampai pada Rasulullah, dan ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Jadi harus paham, bukan nanti Rasulullah di Gua Hira menerima semua Al-Quran, hanya 5 surat Al-Alaq. Yang lainnya dicicil, jadi tidak langsung. Itu pada bulan Ramadan, iya pada bulan Ramadan, tapi waktunya tidak ada yang tahu. Waktunya tidak ada yang tahu. Terjadi perbedaan pendapat. Menurut banyak ulama, turunnya surat Al-Alaq itu di tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan.
Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Perbedaan. Terjadi perbedaan. Nah, pokoknya kalau masalah Rasulullah diberi Al-Quran yang pertama kali itu terjadinya di bulan Ramadan, tapi masalah tanggal dan waktunya tidak ada yang tahu persis. Artinya terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan ulama. Tapi yang banyak justru mengambil 24 Ramadan. 24 Ramadan. Jadi semua kitab-kitab, ya semua kitab-kitab itu turunnya semuanya di bulan Ramadan. Oh, berarti bulan Ramadan bukan adanya Nabi Muhammad Rasulullah, enggak. Nabi-nabi dulu pun sudah ada bulan Ramadan. Sudah diwajibkan puasa juga, cuma caranya puasa berbeda-beda. Kaifiahnya saja yang beda. Caranya saja yang beda, tapi pada intinya mereka pun sudah diwajibkan puasa. Itu kan dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Aku telah mewajibkan kalian wahai umat Rasulullah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini dasarnya. Seperti orang-orang dahulu sebelum kalian, saya pun mewajibkan berpuasa. Berarti sebelum Rasulullah pun ada puasa di bulan Ramadan. Maka semuanya mufakat, semuanya kitab yang diturunkan Allah, semuanya ada di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran. Ya, suhufnya Nabi Ibrahim itu diberi kitab yang namanya Suhuf Ibrahim. Itu turun kepada Nabi Ibrahim, nuzulul suhufu Ibrahim di wa'id syahri Ramadan, di tanggal pertama bulan Ramadan. Ini jelas. Kalau Taurat Nabi Musa alaihissalam ada di tanggal 6 Ramadan. Nah, terus Taurat, Injil, itu Zabur, itu semuanya ada di bulan Ramadan. Ya, semuanya di bulan Ramadan termasuk Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an turun ke bumi yang pertama kali, itu banyak ulama ya, yang memberikan pengertian yaitu tanggal 17 Ramadan atau tanggal 24 Ramadan. Tapi kebanyakan ulama ngambilnya 17 Ramadan. Makanya biasanya di tempat-tempat itu kalau ada peringatan nuzul Quran banyak yang memperingati tanggal malam 17 Ramadan. Mungkin dengan dasar yang di dalam dasar Al-Quran bahwa Allah mempertemukan dua kelompok yang saling berperang, yaitu terjadi perang Badar di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Dan di saat itulah Allah juga menurunkan Al-Quran yang pertama kali di tanggal 17 Ramadan. Walaupun terjadi perbedaan, kita tidak bisa memastikan. Banyak ulama-ulama yang mengatakan nuzulul Quran, pokoknya nuzulul Quran itu harus bersamaan dengan Lailatul Qadar. Kapan harinya Allah menurunkan Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kok bersamaan dengan malam Lailatul Qadar? Bukan ke buminya ya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu bukan Quran turun dari langit ke Rasulullah, tapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Saya yakin pokoknya jenengan angger bulan Ramadan malamnya kok kanggo ibadah mesti angsal Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Masalah tanggalnya tidak usah bingung, pokoknya semulai tanggal 1 pokoknya ibadah. Nah, aku sholat raweh, aku sholat isya, iku wis angsal malam Lailatul Qadar. Kok umpama Quran tumiba ning malam iku. Malam siji umami. Sampeyan pas malam siji traweh. Malam siji darus Quran. Berarti sampeyan yo angsal Lailatul Qadar. Umpama Quran Lailatul Qadar jatuh pada malam 2 Ramadan. Ya iso mawon sampeyan nak ibadah dapat Lailatul Qadar. Pokoknya Quran itu turun bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Allah Nabi Muhammad.
cuman yang banyak ulama ya, tapi nggak bisa kita memastikan. Wah, banyak ulama, kaul daripada ulama, aksarul ulama mengambil 17. Ada juga banyak yang mengambil 24. Ada juga banyak yang mengambil 24, tapi yang terbanyak, sekali lagi, yang terbanyak 17 Ramadan. Yang terbanyak 17 Ramadan besok malam ini. Besok malam, mudah-mudahan kita besok malam ya, paling enggak sholat tarawih harus di rumah, pokoknya jangan maksiat. Kalau mau bergadang, berbicara yang enggak, mungkin tidur aja. Nah, pokoknya tinggalkan maksiat itu ibadah. Tinggalkan maksiat ibadah. Itu ibadah. Jadi definisi wajib apa? Menjalankan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Wajib kan? Kalau definisi haram apa? Definisi haram menjalankan mendapatkan dosa, meninggalkan mendapatkan pahala. Meninggalkan kan dapat pahala. Jadi nak kalau sampean di malam Ramadan kok bergadang tapi sini maksiat tinggal sama deku. Turun niatnya apa ninggal berarti turunmu ibadah. Kalau ngomong itu di bulan Ramadan ibadah sing niatnya apa? Niatmu males kok. Nah, niatmu lemes kok. Tapi mending, ya mending paling tidak turunnya ngomong terlalu jam itu tidak maksiat. Lesane tidak maksiat, meripati tidak maksiat. Sebab wong turu normal. Wong turu itu normal, pasti tidak dapat melihat maksiat, tidak mendengar maksiat. Pokoknya enak. Karena sampean kok kepengen ibadah, dikukumin ya turu mawon. Terus. Wajib dok, pagi sholat turu meneh. Mesti sampean aman sama maksiat. Nah, tapi kok kebiur-kebiuran kalau Nabi Muhammad. Paham ya? Artinya nuzul Quran paham ya? Mudah-mudahan besok kita benar-benar mengambil hikmah malam nuzul Quran. Jangan ditinggalkan. Ini peristiwa yang luar biasa bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun Rasulullah juga, kalau ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada 17 Ramadan, jadi bersamaan dengan malam nuzul Quran. Berarti Kanjeng Nabi juga dawuh, carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan. Biasanya kan buka kalau sholat tasbih jamaah, menurut jamaah serentak. Aslinya itu hanya untuk syariat supaya kita ringan menjalankan ibadah. Harusnya tidak sholat tasbih. Pokoknya sama ada ibadah. Nah, kepengen ibadah, tinggalkan maksiat, ya turu, sudah malam pun ansal. Kalau sampai malam ini kok sholat tarawih, sholat witir pun ansal. Terus begini lah maksiat sampai fajar. Sebab malam itu turunnya itu adalah malam Lailatul Qadar sampai fajar kan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai fajar. Pokoknya anggar sholat isya sholat, tarawih ya tarawih, witir ya witir. Terus bawa motor Quran sak mampune kok terus tunggu sampai sahur. Kok pas malam Lailatul Qadar dapat sampai. Sebenarnya udah maksiat, benar. Benar Nabi Muhammad. Wah, itu ada ibadah khusus, kalau Lailatul Qadar khusus ibadahnya sholat tasbih ini nggak ada. Itu cuma rangkaian para ulama mengajak pulau jenengan, sebab pulau jenengan ini model. Nah, dijak bareng-bareng abon supaya enteng dijak bareng. Maka ada gerakan sholat tasbih berjamaah ngadang malam Lailatul. Cuma kadang kalau tidak berpikir jenengan, nggak berpikirnya kan? Yang didawuhi oleh Nabi coba, sampai teliti hadisnya. Carilah malam Lailatul Qadar di akhir 10 bulan Ramadan. Sementara hadis Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan terbagi 3, yaitu 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Rasulullah nggak mengatakan maksud saya akhir Ramadan itu berarti 10, 21 sampai akhir, enggak. Berarti carilah malam Lailatul Qadar bisa juga 10 awal tapi di akhir-akhirnya. Mungkin tanggal 8, tanggal 7 bisa. Terus apa nggak ada pemikiran itu, ulama berpikir karena nggak ada ketentuan. Dan dimaksud 10 akhir Rasulullah itu apa tanggal 21 Rasulullah nggak terangkan itu. Makanya orang cerdas bisa juga yang dimaksud Rasulullah 10 akhir awal Ramadan.
Karena konteksnya hadis itu bukan 10 akhir bulan Ramadan, tapi akhir-akhir 10 Ramadan. Tidak 10 akhir bulan Ramadan dengan akhir-akhir 10 Ramadan. Sementara terbagi 3. Ada 10 awal, ada 10 awsat, ada 10 akhir. Bisa juga Ramadan jatuh pada 10 awal bulan Ramadan, mungkin tanggal 1, 2, 3. Maka ulama banyak juga yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar bisa tanggal 1. Terus pokoknya nak kepengen itu jaring dulu aja. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya bulan Ramadan ini khusus begini, aku tak jaring. Nah jaring itu mesti itu mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Pokoknya aku ibadah, menjauhi maksiat. Nah kepengen maksiat tidur saja. Amin Allahumma. Amin. Atau Bu ya. Jadi tidak ada ketentuan, jangan dipastikan. Cuma pendapat yang terbanyak tanggal 17 Ramadan karena di saat itu bersamaan dengan perang Badar dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku turunkan Al-Qur'an ketika dua kelompok yang saling bertengkar aku pertemukan." Hanya dasarnya itu yang mengambil 17 Ramadan. Nah, dasarnya itu, tapi Allah tidak menyebutkan itu adalah perang Badar, enggak. Ulama menafsiri, itu berarti perang Badar, berarti tanggal 17 Ramadan. Jadi ulama yang berpendapat selain itu juga banyak. Dan mudah-mudahan malam ini juga, kalau Lailatul Qadar juga bisa. Allahumma. Nah, repotnya kok saat ini nak Anda ini malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir. Wah, pokoknya tanggal 10 akhir sih ganjil. Tanggal 21, selawi. Wah, itu salah yang itu sak penake malah. Pokoknya ibadahnya selikur roh. Itu rasanya roh likur. Atau likur roh. Pas likur sama. Itu kan hanya satu pendapat. Nah itu diambil orang-orang yang males ini. Anak lo mulai tanggal 1, ayo start ibadah. Mulai tanggal 1 Ramadan malam pertama, ayo mulai kita mengejar atau mencari malam Lailatul Qadar dengan terus beribadah. Mesti kekawai. Nah kalau sampai mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan beribadah di malam-malam Ramadan. Karena memang turunnya di malam. Karena fi lailatin, lailah itu malam. Namanya malam Ramadan dibuat ibadah. Ini hebatnya ulama, dikasih sholat raweh, dikasih sholat di. Wes sampai pokoknya raweh sampai akhir, witir sampai akhir bulan Ramadan, insya Allah pun dapat Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Orang usah bingung daripada sampai kejar-kejar. Oh ya Lailatul Qadar sholatin di masjid kamu. Ya, di sholat mana? Apa itu? Masjid itu gede itu loh, gajah. Dulu itu nak malam selingkuh rame di bawah kawan. Dulu itu kadang ibu-ibu yang pedaan, muacak itu mandor yang kue akeh. Kemudian nak nangan kepengen motor itu tidak usah kaya motor itu rumah itu loh beda. Nyun sewu. Kok malam terawih, malam ini sampai terawih terus mikir, itu mau orang, dulu lain bunyi. Ini bejone kok toh, bunyi dan bojone. Dik, kayak ide dulu bunyi loh. Cara apa? Oh dia masak ini. Pas dari malam kamu terdeto sampai, kumpul bojone beda kan? Orang bojone kan? Kumpul, enak. Sehingga anak yang mau nyusoni anak ibadah. Nyusoni anak jadi cilik rasa bingung tentang masjid berdoa beran lah kok. Anaknya nanti rewel, nanti masuk angin beran. Itu jenis aku bener. Ngomong anak, aku jenis jalur bukain malah ibadah. Amin Allahumma. Itu jelas itu malah. Jadi ibu-ibu itu jelas pada mau. Karena kan harus jelas. Tiwas pertama ini nyari sampean masuk aja. Pokoknya ketemu mantan-mantan bareng. Repot banget. Masa gerakan kok sholat tasbih bersama. Rioni sholat tasbih bersama. Wah repot. Akhirnya Rioni mau bisa itu kok. Rioni sampai foto-foto kondok. Yang banyak itu terjadi perselingkuhan kok pas Rioni kok. Nanti ketemu foto lama lagi pada ujian SMA. Akhirnya cinta lama berkembang kembali. Betul ibu. Pakai betul ibu. Kata, masa sampai ngomong pengen Rioni kumpul SMA, nanti ke sekolah SMP dikawal bujunya itu cuma kan itu berapa? Nah itu dia nonton patah itu cuma angkat ya, itu seluruh Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar.
Nah, istilah Lailatul Qadar, istilah nuzulul Quran itu ada 3. Cuma yang kita pakai nuzulul Quran. Bisa inzalul Quran. Dengan dasar apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum Allah pakai istilah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jangan sekali-kali kalian ragu dengan Quran yang telah aku turunkan. Jangan ragu kebenarannya. Allah pakai nazalna. Nazalna itu dari tadi nazala. Nazala yang zilu-nuzulan. Ini yang kita pakai. Nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran. Allah juga pakai kalimat inzalul Quran. Dan ini mana Quran? Sahrul Ramadan alladzi unzila. Dari tadi apa? Anzala, yunzilu, inzalan. Berarti bisa juga pakai istilah malam inzalul Quran. Tapi jarang ya. Kalau sama bilangin apa-apa. Kok inzalul Quran lah? Jadi terjadi ilmu. Bukan apa-apa istilah Quran bisa Allah diakeh. Bisa Allah bawa bahasa Sahrul Ramadan alladzi unzila. Dari tadi anzala. Kemudian yunzilu, inzalan. Tak akhir apa-apa Quran. Pengajian umum dalam rangka inzalul Quran. Wah itu jarang itu. Senaknya nuzulul Quran. Juga Allah memberikan bahasa pakai madi nazzala. Nah dimajulkan jadi nuzila. Di ayat mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Pakai nuzila. Berarti nazzala yunazzilu tanzilan. Bisa tanzilul Quran, bisa nuzulul Quran, bisa inzalul Quran. Ya kita pakai apa? Indidi boleh nuzulul. Ya kita apa-apa kalau dasar. Memang dasarnya kita Allah syahrul Ramadan alladzi unzila. Terus wa ikuntum bi raibin mimma nazzalna. Terus wa nunazzilu minal Qur'an nazzala nunazzilu tanzila. Jadi sing jaran dienggo niku tanzilul Qur'an karo inzalul Qur'an. Sing akeh dienggo nuzulul Qur'an. Tapi tiga-tiganya istilah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kula panjenengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti kula jenengan seperti ibadah berapa? Alfi syahr. 1000 tahun. 1000 tahun kalau 1000 bulan tahun. 1000 kalau ditahunkan jadi 83. Betul murid kula sampean mungkin ora sampai 83. Lho niki lho mati kanjeng Nabi hebate. Dikei Gusti Allah fadilah sing iso ngungkuli ibadahe umat-umat liyane sing dikei umur ratusan tahun. Dari Israel umat Nabi Musa itu biasa 500 tahun ono sing umure. 600 tahun. Lha mati kanjeng Nabi dak tahu sampai ono moke wong saiki umure wis 500 wis. Aku saya tahun ora. Jarang saya 100 tahun wae putune wis bosen kabeh kok. Nah, mati-mati dah. Tapi kalau kiai kok. Kiai kula iki silaturahmi kok. Nah ini mbah kula jarine dicekelan ilmu Jawa. Ora mati-mati padahal mata-mata tok. Nah terus tuli jajahe ya iki gedhe mati. Kok jajah lah kok dugane wis sekep bantalan mati. Kok buru wayah ae. Ya. Ora usah wacake kok buru wayah. Nek mati-mati ono mati. Ya Allah, wa kira dawuh Gusti Allah wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ora wae ora wae. Nggih. Dan nanti malam insyaallah 17 niku umpama kok menangi nuzul pas iku malam Lailatul Qadar ya alhamdulillah utawa pas nuzul Quran mesti yo nang nuzul Quran mesti Lailatul Qadar ya alhamdulillah. Ora paling boten kula jenengan derek memperingati 313 ya para sahabat Badar. Amin Allahumma. Nah coba bangun
anggar malam 17 itu memang sudah pasti peperangan Badar terjadi tanggal 17 Ramadan itu pasti. Maka diperingati para sahabat Badar itu 17 Ramadan. Nah, syukur-syukur mepasi malam nuzulul Quran, berarti malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa besok setelah tarawih atau tengah malam sampeyan kirim Fatihah. Al-Fatihah ila arwahi sedaya ruh sahabat Nabi, sahabat Badar. Al-Fatihah ing 313. Berarti sahabat siji kok jatah siji saja. Maka sampeyan ben dikumpulke tim ahli Badar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena peperangan Badar ini yang luar biasa. Peperangan yang tidak ada yang lebih besar daripada peperangan Badar. Jumlahnya 313. Sing kata sahabat Ansor, sahabat Muhajirin sing asli saka Mekah iku mung 93. Sing melu perang iku wae wis tuwek-tuwek. Nah, saka Mekah kan wis tuwek, tuwa. Lah sahabat Umar tuwa. Sahabat Ansor nom-nom. Lalu sahabat Ansor itu luar biasa, termasuk sahabat yang dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibanggakan Rasulullah. Sampai enten sahabat bocah nom itu umur 17. Jadi sahabat Ansor itu hebatnya kan. Burung ketemu Kanjeng Nabi tapi wis iman. Burung ketemu Kanjeng Nabi tapi wis iman. Jadi Kanjeng Nabi saya ke Mekah. Kanjeng Nabi ke Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun sesudah diangkat jadi nabi loh, diangkat jadi nabi Rasul umur kita umur 40 tahun. Wafat itu Kanjeng Nabi sudah 3 tahun. Berarti nak 40 tahun sampai sudah tahun berarti tambah kita 23 dibagi menjadi 2 tempat. Ketika setelah diangkat menjadi Rasul, yaitu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10, berarti kita 23 ditambah 40 berarti persis sudah tahun Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi mulai dakwah, mulai diangkat menjadi Rasul dan dakwah menyebarkan Islam itu umur 40. Itu nalika ning Mekah selama 13 tahun. Itu pengikuti iso ditung. Nah, terus Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah Muhammad dalem wis mulai hijrah pindah ning Yasrib, namanya kota Yasrib sebelum Madinah. Sing melu mung sebagian. Semelu mung ana sing ngarani 73, ada yang mengatakan 93. Misalnya ruku pinten? Sing melu hijrah iki pinten? 73. Karena ada yang ditinggal juga di Mekah, usul. Oh Imam Ali kan usul. Mana dihitung. Ya, jadi sing melu perang Badar iku sahabat Muhajirin 93. Padahal mungkin 313, berarti 93 iso dadi 313. Kurangi kabeh wong sahabat Ansor, Rasul Nabi Muhammad. Ono sing nom 17. Iku wis iman kali Kanjeng Nabi. Takon kali Kanjeng Nabi, ya Rasul. Kula ajeng derek perang Badar. Kula ajeng ketemu sing jenenge Abu Jahal. Kula niku mireng critane sing paling jengkel sing musuhi jenengan sing nenek jenengan Abu Jahal. Kersane kula mangke semedhep. Jenengan buke wong tak adepake lho. Iku sahabat akhirnya nggih. Karena sahabat Abu Jahal kan wis tuwek. Dadi musuh wong loro canom sahabat Ansor. Bocah nom 17 18. Nah, Abu Jahal wis tuwek. Wah, akhirnya Abu Jahal mati tenan ning perang Badar. Abu Jahal mati ning perang Badar. Sing mateni sahabat Ansor. Bocah nom loro, balas tuwek koyo loro iki. Mati akhirnya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal cara terkenal iku wong kafir Quraisy sing tenagane aku. Royok wong loro, wong Ansor mati gitu. Nanti Nabi dikabari Rasulullah. Abu Jahal wis mati. Semane iki kok canon loro gitu. Dari Kanjeng Nabi, tenan ora iki. Saya itu ya Rasulullah. Ora percaya kula marake bukti. Nun sewu kepalanya Abu Jahal ditugel. Ora apa-apa ngono perang tugel dadi Kanjeng Nabi iki lho wis mati. Akhirnya menang Rasulullah Nabi Muhammad. Karena peperangan kan ngeten. Peperangan biyen itu agar kok cara komandane dipakai ini kan yo
burine wis wedi kabeh. Wis kaya-kaya mengalah. Kalah iki wong ketuane wis mati. Mane pinter Abu Jahal kuwate dhisik sama nomor kuwi iki to jenenge Abu Jahal. Tuwekan ngene kok, tanteni kok lho. Karena Kanjeng Nabi kan diuluk. Jadi Kanjeng Nabi goyang tekan Madinah. Akhirnya terjadi peperangan Badar. Pasukan wong gone kafir wis saka Mekah niku hampir 1000 lebih. Kene wong 313 dan itu terjadi 2 tahun setelah Hijriah. Kanjeng Nabi ora pernah nganggur, ora pernah tenak karo basane. Akeh laren belok serang meneh. Akeh pindah nang Yasrib Madinah, akeh 2 tahun wis diserang meneh. Setahun iki noto-noto masjid, iki gawe pasar, ya to. Akeh penak-penak diserang meneh. Karena terjadinya perang Badar adalah tahun kedua setelah hijrah. Setelah hijrah, tahun kedua diserang. Wah, akhirnya dimenangi Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi maksud sahabat merasa wis duwe swarga. Wah, sahabat akhirnya ngremeng ngene, wah awake dhewe jatah swarga bisa. Lho iso. Ora ono peperangan sing luwih top timbang iki. Opahe swarga iki. Ada Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Makanya bulan poso ini merangi hawa nafsu karena dawuh ini terjadi di bulan poso. Kanjeng Nabi dawuh, sahabatku, awake dhewe akeh bali saka perang cilik menuju perang sing gede. Sampai sahabat Badar kaget. Ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Apa enten perang sing luwih gede timbang perang Badar? Umpama enten perang apa niku? Wa ma jihadul akbar? Dawuh Kanjeng Nabi, ono. Napa niku ya Rasulullah? Qala Rasulullah jihadun nafsi. Jadi alhamdulillah awake dhewe ora melu perang Badar, tapi nek iso ngalahke hawa nafsu berarti awake dhewe iso perang sing luwih gedhe dina perang Badar, yaitu mengalahkan hawa nafsu kita. Amin Allahumma amin. Tapi kadang ini lucu. Mulai imsak sampai sadurunge buka, mungkin awake dhewe iso mengendalikan hawa nafsu. Kepengen mangan penak ditahan, kosek buru buka, buru wayang. Ngelak ditahan, kok es penak ya, ora es ning dalan banyak kecar-kecar kok. Enak lah. Tapi upaya ditahan. Tapi begitu bunyi, Allahu Akbar, lah kok langsung bocolke sampai sak odong glegentek langsung kabeh. Wis mbok tahan selama berjam-jam, hanya beberapa menit bocolke menaikane maning-maning. Mulai tahan. Wah, nah iki israf. Mosok es susu, es buah ora kabeh. Iki nafsu iki. Lho. Ora. Jadi teh wae sunai Kanjeng Nabi. Kurma sunai Kanjeng. Nah, iku lak anak gede banget. Traweh, tapi nama Bapak? Iya. Sampai mana ora? Ora, enggak malah. Bisa akan-akan tujuan itu sama poso hanya menjalankan syariat tok. Yo cuma menjalankan syariat tok, tapi tujuan yang paling inti adalah mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu jengkel ki. Hawa nafsu itu nek perani umpah-umpahan. Lalu kadang kalau sampai kudu ngomong diri. Nalika Allah Akbar. Iki lho Pak, es odong, es susu, es buah. Nah, sampean awane kepengin. Ngomong ya Yesus nafsu. Rasa nih. Mok aku. Ngomong iki. Lah bareng ngaji iki sesuk penak ngono bojomu bingung. Pakne malah ngaji tambah stres iki. Wah stres iki aku merangi hawa nafsu, aku ngomongin nafsu. Kowe kurang ajar. Kowe tak turuti umpah-umpahan. Akhirnya sak odong tak enteke. Kamu lakaran motorku, wegah. Napa Pak? Rawe. Mula tak perangi kowe nafsu, tak kae bagi teh wae suwe nafsu lho ngono. Ngomongi dhewe suruh Nabi Muhammad. Ya kan kok turuti lah ngomongi. Wah nafsune wae enak wi sak wodo iki gregeten. Wodo wae wae siap wae berbuka gregeten wae. Barang paling kok iya. Musik orangnya bilang uduk, kok galak juga. Maghrib-maghrib ngakak tak bisa. Betul baru maghrib main rumah. Ya, sekarang mulai bersidik-sidik melu dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Mosok merangi hawa nafsu kon awan tok. Begitu bocor ke apa-apaan. Lha itu kan eman-eman. Awan kok bondo, begitu bocor ke kok bar-bar. Ya Allah, naudzubillah. Mulane nun sewu. Kalau dengan itu nak berpikir ketemu.
donga mak. Iku sing ngajari Kanjeng. Niku sanate Kanjeng Nabi lho, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Cuma kan kalau sampean hanya sekedar bocor tapi gak kenal. Nah iya. Donga hanya makan kalau wudhu. Kok urusane barokah iki? Allahumma barik lana. Gusti, mugi jenengan paringi barokah dhateng kula fima rozaqtana ing dalem perkara ingkang pun jenengan paringi kula. Ingkang pun jenengan paringi dhateng kula. Nggih, pokoke sampean wudhu ya berarti sing diparingi Gusti Allah air. Umpama sampean makan ya iki sego iki fima rozaq. Jadi fima iki maknane kata. Nah sampean pas dahar roti ya berarti fima itu maknane roti. Gusti kula dahar roti. Mungkin jenengan kayak barokah sebab roti ini peparingi jenengan fima rozaq. Rozaq karena itu maknane kan peparing, rezeki niku peparing. Cuma nek kula jenengan maknane rezeki duit tok niku lha repot niku. Jadi maknane rizqun niku peparinge Gusti. Berarti sehat ya rezeki, duit ya rezeki, lara ya rezeki kabeh. Kadang kalau sampean tidak maknane nak sepi gawean wae rezeki. Lah tetep iman Islam itu rezeki segel, gede awak usia rezeki segel. Kowe delok dikek macam akeh tapi anak-anakane rumahane delok. Iso mangan iso tuku sate macam-macam tapi lek dokter kowe aja mangan sate, kowe iki gulamu tinggi. Jajane mampu tuku duit akeh tapi dilarang. Nek kecele anakmu mau kuyah tok. Nek duit tapi kalau iso tuku apa Bu? Awake sih daripada nek duit tuku akeh tapi dilarang dokter ayo. Ayo mari kudu berpikir rezeki ku rak kuwi tok. Mila Kanjeng Nabi ngajari Allahumma barik lah. Terus kok sampean kudu eling. Lho barokah ki apa to? Kok donga mangan wae urusane mangan urusan ngombe kok dongane sampe Allahumma barik lana. Gusti jenengan kei berkah lho Gusti. Berkah niku maknane ziyadatul khair. Barokah niku maknane yuqarribu ilallah. Berarti maknane kalau sampean iku nak paham ngeten Gusti, kula tak ajeng makni. Muga-muga sebab maem niki ndadekke sebab kula tidak jenengan. Kula tak maem Gusti, nak maem niki kula akan ndadekke tenaga supaya kula kuat ngadeg kanggo ibadah jenengan, supaya kula kuat rukuk kanggo ibadah jenengan, supaya kula kuat sujud damel ibadah kali jenengan. Mila kula tak maem Gusti sing tujuane kanggo ibadah. Wah niki bedone wali-wali. Hari kula jenengan, mulane wali hari kula jenengan katake sithik. Nak wali niku waline Allah, nak kula sampean wali ane. Wali an. Nak kula wali waline Allah, kula sampean wali ane. Wali niku sithik maafe, nak kula sampean sithik-sithik. Lah kan bedone sithik. Wali niku sithik tumune kula sampean sithik-sithik tu. Wis ngoten niku. Wali niku sithik omonge, nak kula sampean sithik-sithik omong. Lah wali akeh dikirim lah bakal ngomong sing manfaat, tapi kalau sampean pripun tekan gigi. Sebenarnya bedone sih, jadi sampean bangga. Karena kudu bangga aku wali kakek sithik kok. Lho, bangga. Jadi wali kabeh niku ngoten. Dan sampean latihan, monggo latihan ngajar nafsu dinajian nafsu. Nafsu ajar betul-betul. Wah, aku pengen iki, semua kok nek enak. Wah, itu betul nafsu. Oh, nafsu Joko ora nafsu. Ora, gua ade semua nek ana ono. Lha kok Pak telo wae wis. Tolo Nabi Muhammad. Niku kalau Imam Ghazali, kan kenal Pak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hujatul Islam. Angger jendahan niku kilingan Allahumma barik lana niku. Sampai angger cocok niku justru dipuji sithik. Angger pemain jendahan kok pauke cocok, niku malah dari sithik. Nah dape nak niku malah akeh. Nah kok sampean dibalik. Begitu cocok laku lawa pauke, udah tanduk-tanduk kan. Bola kita pas kondangan, prasmanan. Wis nyumbangi 20.000 anak ibu bocah kabeh. Sing kaca-kaca tapi nek bantu, bantu. Tak larang iki datane teko, mosok. Tapi pawakane iki pawakane oleh 20.000. Iki putune loro digawa kabeh, kadang malah nggo kresek barang. Sallallahu Nabi Muhammad. Mulane hati-hati. Kenapa Kanjeng Nabi nek pinggulan donga Allahumma barik lana fima rozaqtana tidak hanya sekedar sunnah dibaca, tapi kalau sampean menghayati ternyata
tujuan makan itu hanya liquwatil ibadah. Kalau tasawuf barang, inna maksudal akli liquwatil ibadah, inna maksudal iftar liquwatil ibadah. Tujuan berbuka puasa hanya untuk memberi kekuatan ibadah. Kira-kira sampai mangan sakulu, mangan nopo dahar kurma telur karo munjuk, bisa kuat hati ibadah. Kok gede nanti. Coba ini daya ini. Nengok para wali-wali ngoten niku. Para wali-wali nak ngajar nafsu iku lak bae-bae. Kanjeng Rasul kaya napa? Kanjeng Nabi apa pulang maam? Nek Kanjeng Nabi napa kepengin napa-napa ra iso. Wis iso. Mau tinggal karek mode metu dikit. Mosok Kanjeng Nabi ra ditunggu. Kalau Kanjeng Nabi mau tak mboten gadah oke. Tapi mau kondo kali sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat terkaya, sahabat Utsman bin Affan. Udah sugih kabeh niku kan. Pemapatur Affan, sahabat Utsman dalem ya Rasulullah. Aku sebenarnya wedhus, mosok ditolak, tetap disembelih. Wong Sayyidina Utsman itu paham. Dodo iki sing duwe Kanjeng. Dodo iki sing duwe sapa? Karena nak jawab Gusti Allah salah. Sing duwe sapa? Kanjeng. Tegas lho sing duwe sapa? Ya nak tapi takonku sing gawe sapa Gusti? Tapi sing duwe sapa Kanjeng? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaunu isyarah wa antal maksud Muhammad. Dunia itu tak gawe tapi tak cek apa? Umpama aku gawe macam-macam kursi terus tak kei Pak Koha. Terus sampean ditakoni wong, iki kursine sapa? Otomatis akan jawab kursine Pak. Oh, tapi nek sampean sing gawe sapa soe? Paham boten? Di dunia itu Kanjeng Nabi. Mari kami bisa Allah dahulu. Ma laulaka ma khalaqtu Muhammadan ma khalaqtul aflaq. Itu dawuh Gusti Allah ten hadis qudsi. Allah dawuh andaikan aku tidak menciptakan kekasihku Muhammad ma khalaqtul aflaq ora tak gawe donya saiki. Duwe Kanjeng Nabi kok. Sing duwe Kanjeng Nabi ora wedhus. Dalam sahabat Utsman sadare turu tidak Kanjeng Nabi boten kersa karena ngajar nafsu. Kanjeng Nabi lah satu-satunya manusia yang mampu menumbuhkan nafsu secara langsung. Nah kalau sampean kadang kalah kadang menang ya. Kadang kalah kadang. Tapi akeh menangnya mau akeh kalahin. Akeh kalahin. Akeh kalah. Jadi nafsu itu coba ilangi, tapi nafsu dikalahkan. Nah, mau ilangi malah repot sampean. Ora nafsu berbujuk langsung ini sampean. Orang nafsu makan malah memberi dokter, tapi dipun kalahkan dengan akal. Jadi sampean makan itu nafsu, tapi dikalahkan dengan akal itu nafsu. Kau tetap kalah kalau akal. Aku nak mangan warak-warak itu dilarang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh makanlah dan berhenti makan sebelum kenyang. Milo senajan aku cocok lawoe, aku memang Kanjeng Nabi nafsu. Kau tetap tak kalahkan dengan akal. Selalu Nabi Muhammad. Aku coba turun bablas kalau sampean. Mulai kadang keluar prihatin. Iki wong Islam itu mati nang Nabi melu sapa. Nak prasmanan jarang sing ngumpul. Mana yo kalau itu lho aku barang. Nun sewu. Wedhus itu nak anak suka nek mlaku gaul ora. Yo mlaku. Awal wedhus lho. Lah kok sampe iki akal ora? Mosok kudu padha. Lah berapa? Yo kok ya Allah, saya kula ngakon ini. Kula bonek gedung itu undangan kaya napa? Angger apa kursinya lantas tak duduk. Kula padha butuh seperti apa? Utawa omongan kula besok. Kula biasa besok nang gedung mending besok ning pinggiran apa bersandar-sandar ora. Ora apa. Daripada melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongan ning mlaku-mlaku. Kanjeng Nabi niku ada yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadil yumna, nganggo tangan sinten. Kula sampean tangan tengen kiwa nggowo kabeh. Apalagi prasmanan, kuwatir tak kalah karo konco entek. Wah, biar stoker entek. Tuh. Wene. Itu contohnya ngeten. Sampeyan nak dalu kerupuk mau cekok tangan kiwa tenan. Kiwa. Iki ngeten kuwi. Ngeten iki wis boten barokah. Mulane den barokah derek aturane Kanjeng. Mulane dawane mak berhubungan kali barokah. Piye iso barokah wong cara ora nganggo cara Kanjeng. Dawane wae apal kabeh Allahumma barik lana. Muga-muga barokah. Cara setan mangane tak kanthi
Piye barokah padahal lewat mangan iku akeh tenaga sing iso ibadah. Mulane kok nak takoni wong yai. Mulane wis tenanan, tapi kok warabut salat bengi. Mangan piye? Halal to adu. Halal. Kula kerja halal lho ya. Lah cara mangan. Utaran kilo ora kadang. Nggih dibari iku lah. Bukune mulane abot piye? Perkara sing ndadekke tenaga tapi mboten nderek aturane Kanjeng Nabi. Kok ngenten ora mungkin kok. Ana aturan sing lebih hebat daripada aturan Kanjeng Nabi. Mboten enten Kanjeng Nabi lakon kana fi Rasulillah uswatun hasanah, namun Kanjeng Nabi yang tertinggi mulai nderek Kanjeng. Ora usah melu-melu semua. Semua wadah kalau itu ngomong. Niku budaya luar. Budaya luar sing kanggo ngalahke Indonesia supaya budaya Indonesia semakin rusak, diselipi sithik-sithik kaya ngoten iku. Naudzubillahin. Kula jenengan gak krasa, ngandhepe biasa. Contoh meneh. Nah iki buku-buku mangke sampeyan saged ulangi. Mangke biasane niku nek ajeng lebaran niku kudu ziarah kubur nggih mboten. Kudu ziarah. Tapi kadang ziarah kubur haram kabeh. Di kula kadang ora nyalahke wong pihak ono sing ngomong ziarah kubur haram. Terus sampeyan jero sunesu nyalahke sampeyan tak bengi yo haram kabeh kok. Ono sunesu. Kamu jangan menyalahkan ziarah kubur, jangan kau haram-haramkan. Ziarah kubur itu boleh, yo boleh, tapi caramu haram. Wakeh saiki ziarah kubur kalau nongkrong kubure tanggane. Laruki habibina ilaruki bapak ibu al-Fatihah Yasin wal Qur'anil Hakim. Oleh maca karo nunggu kuburane tanggane. Nggih mboten? Kuatan wayat ngetokne tanggane kubur, pas dikubur, pas dipendhem. Niku sebagian ngetutke ndelok nalika jasad dimasuki, sebagian mau bol kalau tidur karo linggih kuburan akhirat. Sudah haram kabeh. Padahal jelas hadis Kanjeng Nabi sahih. Hadis Kanjeng Nabi sahih tenggene kitab Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi matur, sapa sing lungguh ning kuburan kubur, lungguh ning kuburan, iku seksane luwih ringan, luwih abot tinimbang nganggo baju yang dari api. Sampeyan nganggo baju, kobong kabeh baju. Iku rumah apa-apa, luwih abot seksane wong sing linggih ning dhuwur ku. Padahal dilakoni kabeh. Sampai ngendikane Kanjeng Nabi bis iki. Naudzubillahin, kula paling anti saya. Bocah sing ngaji kula rada jembangan, insyaallah boten. Karena wis sering tak omong. Dan dakwah. Terus langkai kubur, patok iki katene mbok langkai. Iku haram. Wong sendetan mawon mak kula lagi mengkrong ning dhuwur. Niku kula yakin nek bapake sampeyan iso ngomong ning jero, sampeyan ngomong maca Yasin kula kuburan ora salah, kuburan patok loro, kiwa tenan mbok langkai tengah, iso ngopi kabeh. Kuwi jasate manungsa, jasate kewan niku. Apalagi linggih dhuwur kepalane sehat. Nah, pas metu bisa niku ruwe ngomong iki rahasia ini. Aku besok tani saka kene lho. Sampe percaya ora? Ono kuburku besok tani saka gunane kabeh. Di mana dia kuburan akan bangkit kok. Ya Allah kok dia jadi to. Nang gua kata itu ketemu. Coba nak kok sampean berpikir nang gua kan mau kesadaran kali. Umum kuburane bapake kula jenengan dirumbehi kok sampe naik sampean syukur ata. Kuburane bapak kula sampean dirumbehi kok sampe naik. Mekor ning dhuwur. Sampean ana nesu lho. Nesu nggih. Kuburan berapa pilihnya berapa. Tapi kadang kula sampean nunggu. Terus tak kuwatir kene. Ojo-ojo sing mbok nunggu iku kuburane wong saleh. Napa sampeyan iso ngerti? Sing mati-mati dia ternyata di swarga, pokoke jasate entuh ning jero kok ngindeni dulu, kok lanai ning dulu ternyata jasate entuh ra kuat kabeh. Sampeyan udah ngerti. Sing ngerti entuh lan mboten kan ra sing ngerti. Ngerti nak dibongkar. Dan kan munggo sak penak. Nah, munggo kaya ngene diilang. Amin Allahumma. Kalau guru enggak main daripada pilih gene kuburan mending ngadeg. Otak rapat, kalau tempat tunggu ngadeg kok wis ngadeg kok. Ngadeg dilakukan Bapak Al-Fatihah balik ke Malaman. Balik Malaman. Ibu ada pengen nunggu, pengen motor Yasin kirim semacam-macam. Nyun sewu. Sampean kirim sego tapi iwake greh tapi segone seger. Greh seger tapi segreh sego tok. Bapakmu ki mending alhamdulillah wong duwene anak iki. Tapi mbok kirim ingkung, mbok kirim lawuh macam-macam ana lawuhe ana sambel tapi mambu kabeh. Bapakmu seneng sing ndi?
Ya seneng sing lawae sithik tapi daripada mbok kei info mambu, segone mah kirim Yasin, kirim ngeten-ngeten tapi caramu padha karo kirim sego mambu. Paham maksudnya kula? Bapakmu mau iso tangi ngene lho, Mang, tapi penting balik aja maca Yasin. Aku malah mbok kirim mambu kabeh. Nesu malah ngirimi wong tua apik tapi nak ngirimu sego mambu, lawuhe mambu. Ya wong tua dadi seneng malah muring-muring anak ora ngaji ya sego mambu nek wong. Ah betul. Lah roh niku pakanane kalimat thayyibah, caramu ora nganggo syariat padha sego mambu wae. Naudzubillah min. Saiki macam-macam kubur biasa dibangun, kode duit. Tapi kuwi masalah kira kanggo kabeh. Sakniki iki dongeku. Lho saestu. Boten kok kula sombong, kula iki solehan bin Sanami bin Sarko. Sampeyan takon nek iso betawalan rumah, sampeyan muteh, mbah kula niku dikoni gede-gede. Dadi lelek iki dukune wani. Dan mbah kula sing car bapake bapak kula dadi solehan bin Sanami. Mari kula tak gowo asal niku bapak kula niku bin Sanami. Mbah Sanami niku pejuang sing mati di Pak Wondo. Dikei bocoran karo kanca-kancane, karo kancane sing pengkhianat. Kowe nek kepengin mateni Sarnawi, kepengin mateni Kiai Sarnawi itu budo. Nah awlote ketok tembus senjata. Nah awlote ora ketok ora bakal tembus. Akhire mbah kula niku adus diceng karo logo ditembak tembus. Nah sing membocorkan kanca sak perguruane biasa kan mata-matane logo iku. Tapi kancane niki nasibe luwih temes. Nalika londo kajate wis terkabul kancane tembak di londo. Dari londo, lha kowe nek pribune tegel nang aku tembak iki. Tembak di londo. Sampe dikepoki kali mbah kula wedok, syukur kowe biyen bocorke karo bojo. Iku bapakku. Burung sing batuke malih sing keempat. Jadi Sarnawi bin Sarko. Dia dikholikan muteh hampir 12 desa. Rumah kan ibu, yo ada DP terus kudu yang ini tidak. Jadi buka-buka kalau sampean paham, amin Allahumma. Jadi intinya ibadah di mana? Jadi taraweh, mikir tapi nggak boleh. Mau terus taraweh, over, terus over. Aku terus kepingin terus 20. Dino iku kudu terus terus cepet-cepetan gitu, tajwidnya lah benake, makhluknya lah benake itu jenenge ngoyak, satu ibadah lah dosa kabeh wis sate mawon. Kudu Allah dulu akeh sithik iso penting sate bener-bener lho, amin Allahumma. Saiki mari Ramadan iku musiman kok. Harus sampai kaya ngono tapi motone ra benar kabeh. Naudzubillah min. Jadi malam ini malam muga-muga malam Al-Qur'an dhisik belum maca surat Al-Fatihah 313 lan diadati nak jaro kubur mangke surat zakat fitrah yo hati-hati nggih. Zakat fitrah yo beras jenengan naem, beras aja lele zakat fitrah beras anggrek iki. Mungkin iki ditompo. Mungkin sing dadi amil kudu tegas. Nak beras elek ngomong, apa bendino mangan beras iki. Lho ora Pak Amil, ora Pak Amil. Ya kok zakat iki bareke iki beras apa? Beras itu rojo lele. Dari manganmu bendino rojo lele kok zakat fitrah beras amben itu. Tak kirim itu takon kabeh mbok tampa nggih. Itu pahamane Allahumma. Genaki sampeyan bertanggung jawab. Tanggung jawab dikenaki itu beras apa ini. Bisa apa? Iki lho niku lho. Lho, bendino mangan iki lho. Bendino sing akeh-akeh setiap tahun, sing paling akeh bendino awakmu mangan beras iki. Nggih monggo. Tapi nek ora kudu ngomong sampean. Wong biasane mangan ora beras iki. Paling ini beras yang setiap hari kau makan. Sing paling akeh kau makan beras pokok. Syukur-syukur sak duwe. Amin Allahumma. Amin. Tapi wong sak sore sak duwe. Repot. Terus amile yo menentok. Terus elek apa topo kok dicampur. Iku masalah bukan ora campur. Iku mboten masalah dicampur ora individu wong niku wae lho. Apa bendino mangan kaya ngoten iki. Ya, untuk dipahami Allahumma. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.